Rahman sudah 3 bulan bekerja sebagai cleaning service di apartemen Melati Residence. Apartemen itu terbilang mewah dengan lobi yang luas, pencahayaan hangat, dan koridor yang selalu bersih berkat kerja keras dia dan timnya. Rutinitasnya cukup sederhana, masuk pagi, mengepel lantai lobi, membersihkan kaca-kaca besar, lalu naik ke lantai-lantai atas untuk memastikan semuanya tetap rapi. Hari-harinya berlalu tanpa kejadian aneh. Ia akrab dengan beberapa penghuni, terutama ibu-ibu yang sering menyapanya ketika ia membersihkan lift. "Wah, rajin sekali Mas Rahman," ucap salah satu ibu suatu pagi. Rahman hanya tersenyum sopan. Baginya pekerjaan ini cukup baik untuk seorang pemuda desa yang merantau ke kota. Tidak terlalu berat dan gajinya cukup untuk bekal dia dan mengirim uang ke kampung. Satu-satunya hal yang sedikit mengganggunya hanyalah tangga darurat. Bukan karena menyeramkan, tapi karena jarang digunakan, sehingga tangga itu selalu penuh debu dan butuh waktu lama untuk dibersihkan. Untungnya selama ini ia selalu mendapat shift pagi atau siang, jadi tidak pernah membersihkannya saat suasana sudah sepi. Namun hari itu rekan kerja mendadak sakit dan supervisor meminta Rahman menggantikannya untuk shift malam. "Man, besok kamu bisa ambil shift malam?" tanya supervisornya. Rahman mengangguk tanpa berpikir panjang. "Bisa Pak." Ia tidak terlalu ambil pusing. Malah ada sedikit rasa senang karena shift malam biasanya lebih santai. Saat ia masuk kerja malam itu, apartemen terasa berbeda. Tidak ramai seperti biasanya. Suasana lebih sepi dan hanya ada beberapa lampu redup di lorong-lorong. Di lobi, ia sempat ngobrol sebentar dengan Pak Darto, satpam senior yang sudah lama bekerja di sana. "Wah, anak baru kena shift malam," ujar Pak Darto sambil terkekeh. Rahman tertawa kecil. "Iya Pak, lumayan buat tambahan uang." Pak Darto tidak banyak bicara. Ia hanya menyesap kopinya, lalu mengawasi layar CCTV dengan wajah serius. Rahman mulai bekerja, menyapu dan mengepel seperti biasa. Sampai akhirnya ia sadar, ia harus membersihkan tangga darurat. Ia menghela napas. Yah, kerjaannya tinggal naik turun tangga nih. Dengan pel dan ember di tangan, ia pun menuju tangga darurat. Saat Rahman membuka pintu tangga darurat, di lantai 15, hawa dingin menyambutnya. Bukan dingin seperti AC, tapi karena udara yang terasa lebih berat dan hening. Tangga itu gelap, hanya diterangi lampu emergensi di beberapa sudut. Tidak ada suara, tidak ada orang yang lalu lalang, hanya ada dirinya dan anak-anak tangga yang seolah terus menurun tanpa ujung. Ia mulai mengepel. Suara sapuan kain pel menggema di ruangan sempit itu. Saat ia sampai di lantai 13, sesuatu terasa aneh. Langkah kakinya berhenti. Ia merasa ada suara lain, seperti langkah kaki di lantai atas. Ia mendongak. Sunyi, tidak ada siapapun. Mungkin suara gaung langkahku sendiri, pikirnya. Namun perasaan aneh itu terus mengikutinya, seperti ada seseorang yang mengawasi. Saat ia sampai di lantai 10, hawa dingin semakin menusuk. Dan disinilah, untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang benar-benar tidak biasa. Dari sudut matanya, ia melihat bekas telapak tangan di kaca pintu tangga darurat. Bekas itu terlihat basah, seperti baru saja disentuh seseorang. Rahman menelan ludah. Ia mendekati kaca itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di atas. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke atas. Dan saat ia kembali menatap kaca, ada bayangan seseorang di baliknya. Seorang wanita bergaun putih, rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Tangannya masih menempel di kaca, dengan telapak yang basah. Rahman mundur selangkah. "Bu, ibu siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab, tapi bibirnya bergerak perlahan, membentuk kata-kata yang nyaris tak terdengar. "Jangan naik." Lalu terdengar suara keras dari atas, seperti sesuatu jatuh menghantam lantai beton.
Rahman berlari keluar dari tangga darurat tanpa menoleh ke belakang. Sampai di lobi, Rahman duduk dengan napas terengah. Pak Darto meliriknya. "Kenapa, Man?" Rahman menatapnya dengan mata lebar. "Pak, tadi di tangga darurat ada orang." Pak Darto terdiam. Lalu ia meletakkan gelas kopinya dan bersandar di kursinya. "Kamu lihat dia ya?" Rahman semakin merinding. "Dia siapa, Pak?" Pak Darto menarik napas panjang. "Dulu ada seorang gadis yang tinggal di lantai 15. Namanya Rani. Dia jatuh dari tangga darurat lantai 10. Rahman terdiam. Ingatannya kembali ke kata-kata hantu tadi. "Jangan naik." Rahman duduk diam. Tangannya masih sedikit gemetar setelah pengalaman di tangga darurat tadi. Pak Darto menatapnya dengan wajah serius. "Aku sudah lama kerja di sini, Man. Tangga darurat itu memang ada ceritanya." Rahman menelan ludah. "Maksudnya, Pak?" Pak Darto menghela napas. "Gadis yang jatuh itu, Rani, bukan sekadar kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang belum terungkap sampai sekarang." Rahman semakin penasaran. "Pak, sebenarnya dia jatuh karena apa?" Tanyanya, suaranya setengah berbisik. Pak Darto menatap keluar jendela, seolah mengingat sesuatu yang jauh di masa lalu. "Ada dua versi cerita yang beredar, Man." Pak Darto mulai bercerita. "Dulu Rani tinggal di lantai 15 bersama kakaknya. Mereka yatim piatu, hanya tinggal berdua. Tapi suatu hari Rani ditemukan tewas di dasar tangga darurat lantai 10. Orang-orang bilang dia bunuh diri." Rahman mengernyit. "Bunuh diri? Kenapa?" Pak Darto meliriknya. "Itu yang janggal. Tidak ada yang tahu alasannya. Tidak ada catatan depresi atau masalah keluarga. Bahkan sehari sebelumnya, dia masih terlihat ceria." Rahman merinding. "Lalu, versi lainnya," Pak Darto menurunkan suaranya. "Sebagian orang percaya dia didorong." Rahman langsung menegang. "Didorong siapa, Pak?" Pak Darto menggeleng pelan. "Itulah misterinya. CCTV di tangga darurat mati malam itu. Tidak ada saksi. Tapi ada penghuni yang bersumpah mendengar teriakan sebelum suara tubuh jatuh menghantam lantai." Rahman menatap Pak Darto lekat-lekat. "Kalau benar ada yang mendorong, berarti ada pelaku yang belum ketahuan?" Pak Darto mengangguk pelan. "Dan mungkin arwah Rani masih mencari jawaban." Setelah mendengar cerita itu, Rahman diliputi rasa takut dan penasaran yang bercampur. Malam berikutnya, ia kembali bekerja. Ia berusaha menghindari tangga darurat, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Sekitar pukul 2 dini hari, ia berdiri di depan pintu tangga darurat lantai 10. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Saat itu juga, hawa dingin menerpa wajahnya. Dan di ujung tangga, berdiri sosok yang sama. Wanita bergaun putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tapi kali ini, ia tidak diam saja. Ia menoleh perlahan ke arah Rahman dan berbicara. "Kamu ingin tahu?" Rahman merasa tenggorokannya kering. "Tahu? Apa?" Sosok itu melangkah turun. Suaranya lirih, tapi jelas. "Aku tidak jatuh. Aku didorong oleh seseorang yang masih ada di sini."